Selamat datang kembali di channel Perjalanan Horor. Channel yang membahas tentang kisah mistis, cerita mistis, dan misterius. Pada kesempatan kali ini, kami akan menceritakan tentang kejadian di kamar mayat. Kita langsung ke ceritanya. Matahari terbenam di ufuk barat, menyisakan cahaya merah darah yang menyinari langit. Di tengah kegelapan hutan Kalimantan Barat, sebuah bangunan putih berkilau seperti makam raksasa menatap dingin ke arahnya. Dia adalah seorang perawat baru yang baru saja ditugaskan di rumah sakit jiwa yang terletak di tempat terasing ini. Dia meninggalkan kota besar yang ramai dan nyaman untuk mengabdi pada orang-orang yang terlupakan oleh dunia. Dia tidak tahu apa yang menunggunya di balik pintu-pintu besi yang tertutup rapat itu. Dia merasakan sesuatu yang aneh dan menyeramkan, seolah-olah ada mata-mata yang mengawasinya dari balik semak-semak. Berjalan dengan langkah cepat menuju pintu masuk, berharap bisa segera masuk ke dalam dan merasakan sedikit kehangatan. Namun dia tidak sadar bahwa dia baru saja memasuki neraka yang sesungguhnya. Siti adalah seorang perawat muda yang berparas cantik dan berjiwa mulia. Dia telah memilih jalan hidupnya untuk melayani sesama, terutama mereka yang mengalami gangguan jiwa. Dia percaya bahwa setiap manusia berhak mendapatkan kesembuhan dan kebahagiaan. Takdir telah menempatkannya di tempat yang paling tidak ia inginkan. Dia harus bekerja di rumah sakit jiwa yang terpencil dan angker, di mana pasien-pasien yang dirawat di sana bukanlah manusia biasa, melainkan makhluk-makhluk mengerikan yang memiliki kekuatan gaib. Dia tidak tahu bahwa dia telah menjadi sasaran dari rencana jahat yang telah disusun oleh seorang yang berada di balik layar. Dia akan menghadapi kengerian yang tak terbayangkan, yang akan mengancam nyawanya dan menguji imannya. Siti merinding setiap kali mendengar bisikan-bisikan tentang kamar mayat di rumah sakit ini. Konon, di sana terdapat pintu gerbang ke dunia lain, di mana roh-roh jahat dari hutan belantara sering masuk dan keluar tanpa diketahui. Mereka datang untuk mengambil jasad-jasad yang baru saja kehilangan nyawa untuk dijadikan santapan atau persembahan. Siti tidak pernah berani mendekati kamar mayat itu, apalagi masuk ke dalamnya. Dia hanya bisa berdoa agar tidak pernah ditugaskan untuk bertugas di sana. Pada suatu malam, dia akan mengalami hal yang paling menakutkan dalam hidupnya. Ketika dia harus menghadapi makhluk-makhluk halus yang haus darah di kamar mayat itu. Siti berusaha menenangkan diri dan mengusir rasa takutnya yang menghantui. Dia memakai seragam putihnya yang bersih dan menggenggam kunci kamar mayat yang ia ambil dari meja resepsionis. Dia berjalan menyusuri lorong yang sunyi. Hanya terdengar suara langkah kakinya yang bergema di dinding-dinding beton. Siti tahu bahwa dia tidak boleh menyerah pada ketakutannya dan harus menjalankan tugasnya dengan profesionalisme. Namun dia tidak bisa menahan rasa ngeri yang menyerap di tulang belakangnya. Ketika dia mendekati pintu kamar mayat yang terlihat seperti mulut neraka yang siap menelannya, Siti sampai di depan pintu kamar mayat, merasa jantungnya berdebar-debar. Dia memasukkan kunci dan memutar gagang pintu dengan perlahan. Pintu itu terbuka dengan suara berderit, seolah-olah mengundangnya masuk ke dalam. Siti melangkah masuk, merasakan udara dingin yang menusuk kulitnya. Cahaya kuning dari lampu neon menerangi ruangan itu, menampilkan pemandangan yang mengerikan. Di atas meja di tengah ruangan, mayat-mayat pasien terbujur kaku dengan mata terbuka, seakan-akan menatapnya dengan tatapan kosong. Siti merinding, merasa ada sesuatu yang tidak beres di sana. Siti menarik nafas sekuat-kuatnya dan mencoba mengusir rasa takut yang menghimpit dadanya.
Dia mengingat nasihat yang pernah diberikan oleh sesama perawat. Jangan biarkan cerita-cerita menakutkan mengganggu tugasmu, Siti. Tetap fokus dan profesional. Dia berusaha meyakinkan dirinya bahwa dia tidak sendirian di sana. Ada Tuhan yang selalu melindunginya. Namun dia tidak bisa menepis perasaan bahwa ada sesuatu yang salah di sana. Bahwa ada bahaya yang mengintai di balik mayat-mayat itu. Siti meraih jasad pertama yang tergeletak di atas meja, berniat untuk memindahkannya ke tempat yang lebih layak. Namun begitu dia menyentuh tubuh pasien itu, dia merasakan sesuatu yang mengerikan. Tubuh pasien itu terasa beku, sangat beku. Seakan-akan kematian itu masih menggenggamnya. Siti merasakan dingin yang menusuk sampai ke tulang-tulangnya yang membuatnya gemetar ketakutan. Dia juga merasakan sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, yang membuat bulu kuduknya berdiri. Siti terus menjalankan tugasnya dalam kegelapan yang pekat. Dia mengangkat satu mayat setelah yang lain, membawa mereka melewati lorong yang sepi menuju kamar mayat. Setiap langkah yang dia ambil diiringi dengan suara langkah kakinya sendiri yang bergema di koridor terbuka. Suara itu seperti hantu yang mengikutinya, mengganggu pikirannya yang rapuh. Siti merasa seolah-olah dia tidak sendirian di sana. Seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya dari balik bayangan. Siti tidak tahu bahwa dia sedang berjalan menuju bahaya yang lebih besar, yang akan mengubah hidupnya selamanya. Siti mengangkat mayat terakhir yang terbujur di atas meja. Merasa ada semangat yang membara dalam dirinya karena dia hampir selesai dengan tugasnya dan berharap dapat segera meninggalkan kamar mayat yang menyeramkan ini. Tapi kejutan mengerikan menanti dia di balik pintu. Ketika dia membuka pintu untuk keluar, dia melihat sosok yang membuatnya terkejut dan ketakutan. Di depan pintu berdiri seorang pria berambut panjang dan berjubah hitam, dengan mata merah menyala dan senyum jahat. Pria itu adalah dokter yang bertanggung jawab atas rumah sakit ini, yang ternyata memiliki rahasia gelap yang tidak diketahui oleh siapapun. Pria itu memandang Siti dengan nafsu dan kebencian, seolah-olah dia telah menunggu-nunggu kedatangannya. Siti merasa jiwanya terancam ketika pria itu berkata dengan suara serak, "Selamat datang di neraka, Siti. Aku akan membuatmu menyesal telah datang ke sini." Siti menoleh ke belakang dan melihat pemandangan yang membuatnya tercengang dan ketakutan. Dalam sekejap, tubuh pasien yang baru saja dia bawa berubah menjadi harimau besar yang mengaum dan menggigit. Siti berteriak histeris dan berusaha melarikan diri, tetapi kakinya terasa lemas. Dia merasa seperti seekor kambing yang terjebak di antara dua predator yang haus darah. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan selain berdoa agar Tuhan menyelamatkannya dari maut yang mengintainya. Siti berlari terbirit-birit, berusaha menghindari cakar dan gigi yang mematikan. Dia berlari sekuat tenaga, berpura-pura di lorong-lorong rumah sakit yang sepi. Suara langkah kakinya yang terdengar seperti guntur menggema di sepanjang koridor, menciptakan ketegangan yang tak tertahankan. Siti merasa seperti tikus yang dikejar oleh kucing buas yang tidak tahu kemana harus lari. Dia berharap ada seseorang yang bisa menolongnya, tetapi dia tahu bahwa dia sendirian di sana. Dia tidak tahu bahwa dia sedang berlari menuju jebakan yang telah disiapkan oleh pria berjubah hitam itu. Siti merasa takut yang luar biasa, yang membuatnya terjatuh ke lantai dengan nafas yang terengah-engah. Harimau itu semakin mendekat. Cakarnya hampir menyentuh tubuhnya yang lemah. Siti merangkak mundur, mencoba mencari perlindungan di balik pintu yang terbuka. Namun dia tidak tahu bahwa pintu itu adalah pintu kamar mayat, di mana mayat-mayat lain telah berubah menjadi makhluk-makhluk yang mengerikan, yang siap menyergapnya. Siti tidak sadar bahwa dia baru saja memasuki lubang ular, di mana tidak ada jalan keluar.
Siti merasa putus asa, menunggu kematian yang akan datang menghampirinya. Harimau itu semakin dekat, mengeluarkan suara menggaum yang menggetarkan hatinya. Siti menutup mata, berharap semuanya cepat berakhir. Namun, tiba-tiba suasana berubah. Cahaya terang menyilaukan memenuhi lorong, dan suara langkah berat memenuhi udara. Dalam kilatan cahaya, Siti melihat sekelompok sosok yang muncul di hadapannya. Mereka adalah sesama perawat, bersenjatakan alat-alat medis yang siap untuk bertarung. Mereka datang untuk menyelamatkannya dari bahaya yang mengancamnya. Siti merasa haru dan lega ketika dia melihat wajah-wajah yang akrab dan ramah. Mereka adalah teman-teman yang selalu mendukungnya, yang tidak pernah meninggalkannya sendirian. Mereka adalah pahlawan yang berani menghadapi makhluk-makhluk jahat yang menguasai rumah sakit ini. Siti merasa ada harapan untuk hidup ketika dia melihat mereka berjuang untuk melindunginya. Dengan keberanian yang luar biasa, para perawat itu melawan harimau yang ganas. Mereka bergerak dengan kelincahan dan kekuatan yang menakjubkan, bekerja sama untuk melumpuhkan makhluk buas itu. Rintihan dan raungan menggema di lorong, menciptakan medan perang yang mengerikan. Siti melihat dengan takjub dan kagum bagaimana teman-temannya berjuang dengan gagah berani, mengorbankan diri mereka untuk menyelamatkannya. Mereka adalah pahlawan yang tidak kenal takut, yang tidak gentar menghadapi makhluk-makhluk jahat yang menguasai rumah sakit ini. Siti merasa ada harapan untuk hidup ketika dia melihat mereka berjuang untuk melindunginya. Akhirnya harimau itu tergeletak di lantai, tak bergerak. Para perawat segera mengikat tubuhnya dan membawanya ke kamar mayat yang sebenarnya. Siti yang masih terguncang dan penuh dengan emosi yang meluap, duduk di lorong, meresapi apa yang baru saja terjadi. Dia tidak percaya bahwa dia baru saja lolos dari maut berkat keberanian dan pengorbanan teman-temannya. Dia juga tidak mengerti bagaimana mungkin mayat-mayat itu bisa berubah menjadi makhluk-makhluk mengerikan yang mengancam nyawanya. Dia merasa ada sesuatu yang tidak wajar di rumah sakit ini, sesuatu yang sangat gelap dan jahat. Dia merasa ada rahasia besar yang disembunyikan oleh pria berjubah hitam itu, yang mungkin akan membawa bencana bagi semua orang. Siti merasa ada bahaya yang masih mengintai di sana, yang belum tuntas. Siti merasa terharu kepada rekan-rekannya yang telah menyelamatkannya dari bahaya. Mereka adalah pahlawan dalam kegelapan malam, melawan makhluk halus dari hutan belantara yang mengancamnya. Dari momen itu, Siti memahami bahwa di antara kegelapan ada juga cahaya dan kekuatan yang tak terduga. Siti merasa ada ikatan yang kuat antara mereka, ikatan yang tidak bisa diputuskan oleh siapapun. Siti merasa ada harapan untuk hidup ketika dia melihat mereka tersenyum dan berpelukan. Siti merasa ada cinta yang tulus ketika dia mendengar mereka berdoa dan bersyukur. Siti terus menjalani tugasnya sebagai perawat di rumah sakit tersebut. Pengalamannya di kamar mayat yang mencekam telah memberinya keberanian dan tekad yang baru. Dia tidak lagi takut dengan cerita-cerita menakutkan yang beredar, karena dia tahu bahwa dia telah menghadapi ketakutannya sendiri dan keluar sebagai pemenang. Dia juga tidak lagi merasa asing dan terasing di tempat itu, karena dia telah menemukan teman-teman yang setia dan peduli. Dia bahkan mulai menyukai pekerjaannya, karena dia merasa bahwa dia dapat membantu banyak orang yang membutuhkan. Namun dia tidak tahu bahwa itu semua hanyalah awal dari kisah horor yang lebih besar yang akan menguji iman dan nyawanya. Dia tidak tahu bahwa pria berjubah hitam itu masih menyimpan dendam dan rencana jahat terhadapnya yang akan segera terungkap. Dia tidak tahu bahwa rumah sakit itu masih menyimpan banyak rahasia gelap dan misteri yang belum terpecahkan.
yang akan membawa bencana bagi semua orang. Siti tidak tahu bahwa dia masih berada di neraka yang tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Tidak ada yang mengetahui tentang makhluk-makhluk halus yang menghuni hutan belantara itu. Mereka tetap menjadi misteri yang menyelimuti rumah sakit, menunggu kesempatan mereka untuk muncul kembali. Di antara para perawat yang berani, cerita-cerita horor akan terus hidup, mengingatkan semua orang akan keberadaan kegelapan yang tersembunyi di balik pintu kamar mayat. Sejak itu, kamar mayat di rumah sakit tersebut menjadi tempat yang ditakuti oleh banyak orang. Hanya mereka yang memiliki keberanian dan keteguhan hati yang mampu memasuki ruangan itu. Mereka yang terpilih harus siap menghadapi dunia yang misterius dan tak terduga, dan menjadi saksi dari kisah-kisah horor yang tersembunyi di dalamnya. Dan cerita pun selesai. Semoga bermanfaat.